Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini, saya coba menjelaskan tentang balance scorecard. Ya, untuk materi selanjutnya ya. Untuk balance scorecard di sini adalah bagaimana kinerja perusahaan itu akan diukur ya dari 4 perspektif, di mana bisa diterjemahkan dari strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya kapan itu munculnya balance scorecard? Ya, pada saat persaingan bisnis dan adanya pergeseran di tingkat industri. Ya, dari sini kita lihat teknologi itu terjadinya karena persaingan bisnis, ya, kemudian timbulnya informasi dan kemudian dibuatlah suatu keputusan. Maka menimbulkan adanya balance scorecard. Mengapa kata balance? Di sini karena harus adanya keseimbangan dari berbagai faktor yang mempengaruhi antara lain faktor keuangan dan non-keuangan, pihak eksternal dan internal, jangka pendek, serta untuk kebutuhan jangka panjang. Balance scorecard adalah strategi. Ya, untuk itu kita lihat suatu bagan bahwa di sini adalah adanya perumusan strategi terlebih dahulu, kemudian kita membuat perencanaan strategi, kemudian adanya penyusunan program, kemudian ada penyusunan anggaran dari program tersebut, dijabarkan melalui angka-angka, diimplementasikan atau diterapkan, kemudian kita evaluasi atau kita pantau bagaimana kinerjanya. Untuk perkembangannya, balance scorecard ini diterapkan untuk pengukuran secara komprehensif kinerja oleh eksekutif. Nah, ini biasanya dilihat pada tingkat implementasi dan pada saat evaluasi daripada kinerja tersebut. Kemudian, pada perkembangan selanjutnya, balance scorecard diterapkan untuk menghasilkan rencana strategik yang komprehensif dan koheren. Komprehensif di sini pada saat kita menentukan suatu perencanaan itu dikatakan bisa memenuhi strategi perusahaan, yaitu bagaimana bisa menciptakan profit yang lebih besar ataupun meningkatlah kembali. Untuk balance scorecard dalam hal penetapan daripada strategi suatu perusahaan, kita lihat daripada di sini, ya mengapa kita harus membuat misi, visi, ya bagaimana visi itu akan kita buat, kita tuju, kemudian apa nilai yang bisa memberikan manfaat yang baik kepada kita, kemudian kita tetapkan strateginya bagaimana, kemudian kita buat balance scorecard-nya, bagaimana semua itu bisa seimbang, berjalan sesuai dengan tujuannya. Ya, itu kita tetapkan dari strategic outcome, satisfy shareholder, kemudian delight customer, extend proses, dan motivate workforce. Ya, bagaimana kita mendapatkan strategi itu bisa berhasil dengan baik, ya. Kemudian para shareholder ini bisa merasa puas, customer juga merasa diuntungkan dan bisa mengambil manfaatnya juga. Kemudian prosesnya itu berjalan dengan baik dan bagaimana semuanya bisa memberikan motivasi atas strategi yang diterapkan tersebut. Scorecard di sini merupakan papan nilai yang diturunkan dari visi dan strategi. Hal ini menjadi kunci untuk mengingatkan bahwa perusahaan sesungguhnya digerakkan oleh visi dan misi. Jadi tanpa visi misi, maka perusahaan itu akan bingung mau kemana nih arahnya. Jadi yang pertama kali dibuat adalah visi misinya. Ya, kemudian bila mana visi misi dinyatakan dengan baik, maka ini akan menjadi mesin penggerak semua kegiatan. Jadi semuanya mengacunya kepada visi dan misi. Ya, kemudian baru digerakkan ke dalam semua kegiatan ini kegiatan. Misalnya kalau di prodi manajemen kemarin visi misinya adalah untuk mencetak lulusan yang unggul di bidang manajemen pemasaran sehingga bisa mendirikan suatu small business. Ya, bagaimana lulusan dari manajemen ini walaupun tanpa bekerja pun dia mampu menghidupi dirinya sendiri dengan mendirikan usaha di bidang industri kecil. Nah, bagaimana penggeraknya? Penggeraknya adalah melalui kurikulum. Kurikulum yang baru yang mungkin untuk angkatan 2019-2020 itu diterapkan. Apabila di bawah itu masih menerapkan kurikulum yang lama. Ya. Nah, ini mesin penggeraknya. Kemudian ada dosen juga yang bersertifikasi internasional dan juga adanya pihak industri ataupun UMKM yang diajak untuk bekerja sama, yaitu mungkin salah satu penggerak daripada
kegiatan untuk mendukung visi dan misi dari prodi manajemen misalnya ya. Kemudian kita lihat balance scorecard ini dalam framework atau dalam kerangka kerja lah istilahnya ya. Ini ada dari segi finansial itu ada objektif, juga ada tujuannya itu apa, kemudian diukurnya melalui apa nanti misalnya targetnya itu misalnya mencapai profit berapa nih finansialnya nih. Kemudian inisiatif atau penggeraknya itu apa saja ya dari sisi finansial. Misalnya dengan ada investor, dengan penghematan, ya mungkin ini bisa menjadi salah satu inisiatif ataupun yang bisa dilakukan oleh pihak bagian finansial. Untuk bagian customer misalnya objektifnya apa nih tujuannya? Ya mungkin bisa dari segi customer ini bisa mendapatkan produk yang baik ya. Misalnya kalau di bidang pakaian misalnya mengurangi adanya reject. Ini bisa menjadi kepuasan daripada konsumen. Terus udah gitu packaging yang baik, harga murah, mungkin itu tujuan konsumen ya, dan lain sebagainya di internal bisnis dan di learning and growth. Bagaimana kita menilai suatu pertumbuhan itu bisa memberikan nilai positif bagi para pelaku bisnis. Nah ini yang tadi proses pembelajaran ini sama ya bagiannya kurang lebihnya. Kemudian kita lihat di sini adalah continuous improvement mindset-nya. Jadi bagaimana ini keberlangsungannya bisa berlangsung secara terus-menerus. Adalah di sini ada dikenal dengan building block. Ya, bagaimana paradigma improvement berkelanjutan, nilai dasarnya dan perilaku dirancang sistem manajemennya. Nah, ini segitiga ini tentu saja menjadikan penggerak bagi pada balance scorecard. Ya, jangan sampai di luar segitiga ini. Ya. Kemudian ada 4 perspektif dalam balance scorecard. Kita lihat ada financial perspective, customer, internal, proses, learning and growth yang ada di sini tadi ya sama. Ya, untuk financial perspective ya, hasil keuangan seperti apa yang diharapkan oleh manajemen. Yang pasti biayanya rendah tapi profitnya pasti tinggi. Itu yang standar yang diakui oleh perusahaan. Terus kemudian ada customer perspective. Bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan organisasi. Yang tadi pelanggan maunya packaging yang baik, harga murah, banyak diskon, banyak promo, ya mungkin itu ya yang bisa menjadi daya tarik pelanggan atau pelayanan yang baik kalau di bidang jasa ya. Internal proses perspektif, proses kerja kunci yang harus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi lembaga. Ya apa misalnya kerja kunci yang harus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi lembaga? Ya mungkin dari proses hulu ke hilir harus diperbaiki, ya harus ditingkatkan. Dari waktu ke waktu harus mengalami peningkatan. Misalnya ada kecepatan dalam proses penanganan keluhan pelanggan. Atau misalnya jangan sampai ada kekosongan dalam produk yang kita jual. Mungkin itu bisa menjadi internal proses perspektif. Learning and growth perspektif, bagaimana mutu SDM, organisasi, IT, anggaran, dan dikelola serta dikembangkan. Ya mungkin ini dari segi pelatihan, ya kan, rekrutmen pegawai secara benar, penempatan pegawai, jangan sampai pegawai itu mungkin terlalu banyak overload pekerjaan, jangan sampai salah dalam hal penempatan dan lain sebagainya. Untuk relationship-nya di sini tentu saja kalau banyak hal yang bisa dikurangi, tentu saja ini mengurangi daripada cost di bidang finance. Customer satisfaction kalau dia puas, pasti sales-nya pun akan naik. Ya, begitu juga learning and growth. Ya, melalui training bisa dikurangi daripada hal-hal yang tidak baik dari segi pegawai dan lain sebagainya. Keunggulan balance scorecard dibanding manajemen tradisional di sini bisa kalian baca ya. Banyaknya visi dan misi sesuai dengan perspektif tujuan perusahaan. Kalau di manajemen tradisional mungkin dulu mengukurnya masih review kerja dan lain sebagainya, tapi kalau melalui balance scorecard kita bisa lihat dari sistem yang tadi kita sampaikan ya. Kemudian menurut Mulyadi di sini adanya keseimbangan ya, people and centric di sini bisa dilihat bagaimana internal dan eksternal fokus. Ini adalah bagian internalnya yaitu bisnis prosesnya dan pembelajarannya learning and growth. Untuk eksternalnya adalah dari segi keuangan dan customer.
Sehingga dapat disimpulkan metodenya di sini sangat fleksibel, ya, organisasi bisa berkomitmen untuk mencapai tujuannya. Balance scorecard bukan saja ukuran akan kinerja, tapi adalah bagian dari strategi untuk mencapai tujuan. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.